Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Zakiasni dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 57 Jakarta. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah kimia 2021. Silakan disimak ya. Halo semuanya, saya Azhara Zakiasni akan membahas soal persiapan US Kimia, yaitu soal nomor 7. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya soalnya. Ketika membahas tentang derajat ionisasi, ada 3 jenis larutan yang harus kita hafal derajat ionisasinya, yaitu elektrolit kuat 1, elektrolit lemah antara 0 dan 1, dan non-elektrolit adalah 0. Dalam soal ini, kita diminta untuk mencari larutan mana yang memiliki derajat ionisasi 1 atau larutan elektrolit kuat. Berdasarkan tabel yang sudah diberikan tadi, larutan dengan jenis elektrolit kuat adalah larutan nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3 dapat menghantarkan listrik dilihat dengan nyalanya lampu dan juga menghasilkan gelembung yang banyak. Dan nomor 4 juga dapat menghantarkan listrik dengan nyalanya lampu walaupun gelembungnya dihasilkan sedikit. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Silakan disimak ya. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan dari suatu model atom. A. Massa atom bermuatan positif terpusat di tengah atom yang disebut inti atom. B. Elektron beredar mengelilingi inti pada ruang hampa di sekeliling inti. Teori atom sesuai pernyataan dan gambar model atomnya adalah A. Mekanika kuantum, B. Niels Bohr, C. Dalton, D. Rutherford, dan E. J. Thomson. Jawaban dari pertanyaan di atas yaitu D. Rutherford. Mengapa bisa demikian? Yuk simak pembahasannya. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa loh. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wacana ambang batas standar WHO yang dinyatakan U-gram per meter kubik setara dengan kadar dalam bagian per juta sebesar sesuai dengan rumus perpangkatan, apabila dikali pangkatnya ditambah, dan kalau dibagi berarti dikurang. Satuannya yang sama juga dicoret, jadi hasil akhirnya adalah 10 pangkat min 6 BPJ. Oke, soal nomor 8 ini diberikan data, lalu pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah? Jawabannya yang D, 2 dan 5. Pembahasannya, data yang pertama itu merupakan teknik pemisahan secara sublimasi, yang artinya perubahan wujud zat padat ke gas atau dari gas menjadi padat. Itu salah karena gambar yang benar yaitu yang ini. Lalu data yang kedua merupakan teknik pemisahan secara ekstraksi, yang artinya merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nomor 2 benar karena gambarnya sesuai. Lalu yang ketiga, itu merupakan teknik pemisahan secara filtrasi atau penyaringan, yang artinya metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Data ketiga salah karena gambarnya tidak sesuai. Lalu data keempat merupakan teknik pemisahan secara kristalisasi, yang berarti cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Data keempat salah karena gambarnya tidak sesuai. Lalu yang terakhir, yang data kelima, merupakan teknik pemisahan secara
kromatografi, yang artinya suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Data kelima benar karena gambarnya sesuai. Terima kasih. Soal nomor 10. Sebanyak 200 ml larutan HCN 0,3 m direaksikan dengan 100 ml larutan KOH 0,3 m dengan Ka 5 kali 10 pangkat minus 10. pH larutan yang terjadi pada keadaan akhir adalah A 4, B 4 plus log 5, C 5, D 10 minus log 5, dan E 10 plus log 5. Pembahasan dari soal ini, yang pertama kita mencari mol dari HCN dan KOH. Yang pertama kita cari dulu mol HCN, yaitu 200 dikali 0,3 sama dengan 60 milimol. Lalu kita cari mol KOH, 100 dikali 0,3 sama dengan 30 milimol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksi dari HCN dan KOH. Setelah direaksikan menjadi KCl plus H2O. Lalu kita cari dulu reaksi mula-mula. HCN 60, KOH 30. Lalu kita buat reaksi pembatas dengan menggunakan nilai yang paling kecil, yaitu nilai dari KOH 30. Lalu setelah itu kita lihat ternyata ada sisa dari HCN yaitu 30, sedangkan KOH tidak ada sisa, KCN sisa 30 dan H2O sisa 30. Selanjutnya kita mencari H+. Kita mencari nilai H+ menggunakan rumus Ka dikali Na per Ng. Setelah itu kita masukkan nilai Ka 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali 30 per 30. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 10. Selanjutnya kita mencari pH-nya. Rumusnya adalah minus log H+. Minus log dikali H+, kita masukkan nilai H+, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 minus log 5. Jadi jawabannya yang D. Pembahasan nomor 11. Perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolisis pada garam berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat pada tabel nomor 1. Pada tabel nomor 1, nama senyawanya sudah benar. Kemudian reaksi hidrolisisnya salah. Nah, lalu nomor 1 ini pH-nya juga sudah benar karena asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Pada tabel nomor 2, nama senyawa dan reaksi hidrolisisnya sudah benar. Kemudian pH-nya juga sudah benar karena dia asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7, jadi nomor 2 benar. Pada tabel reaksi nomor 3, persamaan hidrolisisnya salah tetapi pH-nya benar, maka nomor 3 itu salah. Tabel nomor 4 sudah benar larutannya dan persamaan hidrolisisnya, lalu pH-nya juga sudah benar, maka tabel nomor 4 benar. Pada nomor 5 adalah kalsium asetat biasa ditemukan di obat, berarti sifatnya basa, maka pH-nya lebih dari 7. Tetapi persamaan hidrolisisnya salah, maka nomor 5 salah. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2, dan 4. Di sini saya akan membahas soal nomor 12 yang soalnya data percobaan titrasi 25 ml CH3COOH dengan larutan NaOH sebanyak 0,1 mol adalah sebagai berikut. KaCH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Pertanyaannya, kurva berikut yang menggambarkan percobaan tersebut adalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang titik ekivalen. Ekivalen adalah keadaan saat mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. Yang pertama, kita cari pH dari CH3COOH dan NaOH. CH3COOH adalah asam, makanya H+, dan NaOH adalah basa, jadi OH-. Asamnya 5 dan basanya 5, setara yang disebut dengan titik ekivalen. Maka dari itu, pH-nya sama dengan 9 dari 14 dikurang 5. Dan option yang ada titik ekivalennya 9 hanya option E. Dan soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elensia Eka Widianingrum dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan nomor 13 yang soalnya sebagai berikut. Perhatikan data indikator yang digunakan pada titrasi 10 ml. Terlihat
ada kolom, kemudian ada kurva titrasi asam dan basa. Saat volume HCl yang digunakan sebesar 25 ml, tiba-tiba terjadi perubahan warna. Alasan yang tepat ketika terjadi perubahan warna pada saat titrasi karena jawabannya adalah E. Titrasi mencapai titik akhir, larutan berubah warna dari kuning menjadi merah. Itulah pembahasan yang saya jelaskan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Itu dia pembahasan beberapa soal untuk persiapan ujian sekolah kimia tahun 2021.